Oke, kita bergeser ke nomor 4A. Ternyata teksnya sudah berubah. Jadi teksnya di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Nah, coba kita lihat ke pertanyaan. Lagi-lagi dia menanyakan best topic. Di 5 dia bilang are true exact. Jadi true false statement. Jadi mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang terakhir dia bilang kata avalanche pada baris kedua. Oke, jadi hanya apa? Vocabulary question ya. Oke, mari kita mencari lagi-lagi kalau best topic itu ya bagian awal masing-masing paragraf. Oke, last year's gigantic landslide. Jadi landslide teman-teman itu artinya landslide. Jadi kan land tanah, slide bergeser. Berarti tanah slide bergeser, tanah bergeser atau longsor ya bisa diartikan sebagai longsor. Gigantic itu very big ya, jadi sama dengan sinonimnya. Jadi gigantic very big, last year jadi longsor raksasa, longsor besar tahun lalu di tambang copper. Copper itu tembaga enggak sih? Yang kimia copper sering dengan dia. CU bukan sih? Sorry ya maaf kalau salah, tapi kalau tidak salah kayaknya copper tembaga. Walah. Coba UTA, kayaknya dia main UTA, jadi tambang copper di UTA. Mungkin adalah longsoran non vulkanik terbesar dalam sejarah modern di Amerika Utara. Jadi UTA itu ada di North America ya. Dan dia bilang di sini ada dua rock to rock avalanches that happen 90 minutes apart and surprisingly trigger 16 small earthquake. University of Utah scientists discover. Oh, ini jadi dia sekedar kayak mereport ya, melaporkannya bahwa ada loh longsor terbesar terjadi di mana ini disebut sebagai longsoran non vulkanik. Jadi tidak ada aktivitas vulkanik di situ ya. Oke, dia bilang terjadi 90 menit dan memicu 16 gempa kecil. Jadi longsor yang memicu gempa. Biasanya itu teman-teman gempa yang memicu longsor. Jadi kalau ada gempa bergetar, longsor terjadi ini kebalik. Dia ada dia bilang memicu di sini memicu 16 gempa bumi kecil. Jadi longsor dulu terjadi di tambang ya. Baru longsoran itu memicu gempa. Interesting. Coba kita lihat lagi paragraf 2. The landslide, jadi longsor ini bergerak dengan kecepatan ya hampir 70 mph, jadi mph itu mile per hour, mil per jam. Dan kecepatannya itu setidaknya, ini secara rata-rata ya, dan kecepatannya itu setidaknya 100 mph. Oke. Bla 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 bla. Oke, dari researcher report. Nah, laporan peneliti ya, cukup bagian awal dan akhir saja Januari 2014. Oke, selesai. Karena gempa bumi secara reguler sementara gempa bumi secara reguler memicu longsor. Oh, dia bilang di sini gempa bumi memicu longsor. Longsor raksasa di malam tanggal 10 April itu diketahui telah memicu gempa bumi. Jadi memang sementara ini kita tahu memang biasanya gempa bumi dulu baru longsor. Sama kayak kalau gempa di lautan kan memicu tsunami. Kalau gempa di darat kan memicu longsor. Ini dia bilang bahwa di malam itu karena saking besarnya itu longsor, itu dia memicu gempa bumi. Oke, interesting, menarik. Ya, coba kita lagi baca. Karena longsoran ini adalah bukan gempa bumi. Jadi memang bukan dari hasil gempa. Mereka diukur dengan skala seismik. Oh, mungkin saking besarnya ya. Yang mencapai 5,1 dan 0,49 masing-masing. Oke, ini dia penjelasan Ji. Jadi kalau kita lihat di paragraf 1 melaporkan dulu terjadi longsor, memicu gempa, baru dia bahas bagaimana kecepatannya, kecepatan longsornya, baru dia bilang di paragraf 3 soal gimana sih sebenarnya itu gempa bumi memicu longsor, tapi pada kasus ini di malam 10 April justru longsor yang memicu gempa bumi. Oke, dia bahas masih proses jamnya, waktunya ya. Kalau kita lihat ya, oke, saya rasa masih aman. Di paragraf keempat dia sudah mulai bahas di sini apa kekuatannya ya, berapa magnitudenya, 5,1 dan 4,9. Tambangnya itu berusia 107 tahun, menghasilkan 25% copper. Jadi copper yang digunakan di Amerika bla bla bla. Oke, jadi mungkin ini tambang ya. Kalau kan tambang itu penggalian, mungkin ada ruang kosong jadi tanah di atasnya itu tidak stabil. Aduh, saya juga bukan orang tambang ya.
Jadi itu uniknya kalau kita kerja bahasa Inggris karena kita bisa menyelami suatu disiplin ilmu tanpa misalnya harus ahli di situ ya. Jadi kita lebih membuka lagi hasanah keilmuan ya, hasanah keilmuan banget ya. Oke, jadi seperti itu masih dia bahas kedalamannya 3.182 kaki bla 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 bla. Oke, masih aman. Masih dia bahas proses longsor itu. Baru dia bilang longsor di sini di tambang terbuka memicu memicu gempa bumi membunuh lebih 32.000 orang selama 2004 sampai 2011 kata peneliti. Tapi tidak ada orang yang terluka atau mati di Bingham Canyon Slide. Dia bilang membunuh di sini selama 2004 tapi tidak ada yang terluka atau mati di longsor Bingham Canyon. Oh, berarti ini Bingham Canyon dengan ini 2004-2011 dua hal yang terpisah ya. Ini kan tadi dia bilang 2013 juga ya, di atas di sini dia bilang 2013. Oke, jadi saya rasa tidak masalah. Kemudian dia bilang soal damage-nya ya, ini ada the slight damage or destroy. Dia merusak apa dan menutup apa. Oke. Kita sudah dapat inti-intinya, selebihnya hal-hal yang detail itu kita simpan saja nanti ya, kalaupun ditanyakan. Coba kita ke 4 alfa. Longsor yang diukur dengan skala seismik. Ada dalam teks, ada. Dibahas keseluruhan, tidak salah. Simple. Efek dari gempa bumi, apakah dari paragraf 1 dia sudah bahas efeknya, dampaknya, damage-nya? Tidak, justru dia baru bahas damage di akhir. Jadi tidak mengcover teman-teman, jadi salah. Gempa bumi di Utah. Ya dia bahas juga gempa bumi di Utah, tapi kan gempa itu lebih disebabkan sama ini, lebih disebabkan sama longsor. Gempa bumi di Utah, kan yang dibahas longsor ya. Ini to general. Ini yang dia bahas adalah landslide maunya. Ini kan salah itu efek. Slide juga ini spesifik, ini to spesifik. Jadi jawabannya delta. Oke ya, kalau kalian punya versi jawaban, kita bisa pertimbangkan di kolom komentar. Jadi silakan ya komen. Kita ke nomor 5. Pernyataan berikut yang benar kecuali, berarti yang dicari yang salah ya. Itu adalah sebuah tipe longsor. Betul ya? Kenapa kita bilang tipe longsor? Karena di awal dia bilang ini the biggest non-volcanic slide. Jadi longsor non-volcanic. Berarti ada longsor yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik. Jadi karena dia benar, maka dia salah. Longsor itu menghancurkan truk dan shovel. Ada truk dan shovel disebutkan ini di air ya. Haul truck and 3 shovels. Jadi disebutkan benar berarti salah. Hampir 70 bergerak sekitar 70 mph, ada juga disebutkan. Tadi ya 70 dan 100. Longsor ini dinyatakan dalam bacaan terjadi di Utah. Oke, dia benar juga berarti dia salah. Kemudian error, the landslide was the biggest volcanic slide. Nah, dia bilang vulkanik padahal harusnya dia non-volcanic. Nah, jadi dia salahnya di situ. Oke, karena error salah maka error jadi jawaban. Ya gampang ya. Kalau kita sudah paham keseluruhannya itu enak sekali kerja true false, enak sekali kerja according. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang memang spesifik ada di dalam teks itu kita lebih enak kerja. Makanya biasanya penyusunan soal itu, ini penyusunannya ya. Biasanya itu soal nomor 1 atau nomor-nomor awal itu adalah main idea atau topik, itu seperti itu. Jadi kalian mami lihat artinya secara general, ada tidak ditanyakan main idea. Kalau ada kerja itu dulu, karena biasanya kan itu yang kita mau dapat apa sih dibahas dalam teks seputar apa, itu kita mau cepat jawab ya, itu seperti itu. Kemudian terakhir di nomor 6 dia menanyakan kata avalanche. Nah, kalau kita lihat avalanche pasti kan saya tidak pernah dengar avalanche ini apa, tapi jangan stuck di situ. Jangan pasrah, jangan sedih karena kita bisa masuk-masukkan artinya. Kita logikakan saja di avalanche, ada snow salju. Tadi ada dibahas seputar salju atau musim dingin. Ini secara apa sih? Kondisi tidak relevan. Kemudian tremor itu kan dia tremor bergetar, tremble juga bergetar, sama-sama ini artinya adalah bergetar. Karena dia sama artinya maka dia tidak mungkin jadi jawaban. Ini seperti itu, dapat logikanya ya. Tidak mungkin kalau saya mau pilih C, pasti delta juga benar. Jadi kalau ada opsi yang sama menurut kalian artinya, berarti itu bisa dicoret. Kemudian antara longsoran batu atau gempa. Apakah dia longsoran batu atau gempa? Kan quick gempa ya.
Kalau earthquake gempa bumi. Coba kita lihat di sini. Tadi kayaknya avalanche ada di sini ya, di ini. Termasuk two rock avalanches that happen 90 minutes apart and surprisingly trigger 16 small earthquake. Jadi dia bilang longsoran terbesar termasuk dua longsoran batuan yang terjadi 90 menit. Longsoran two rock avalanches ini memicu 16 gempa bumi kecil. Berarti tidak mungkin ya gempa di sini bahwa dia bilang gempa memicu gempa. Yang benar adalah longsoran batuan, dua longsoran batuan yang terjadi 90 menit, tiap 90 menit ya terpisah, itu memicu 16 gempa kecil. Oke, berarti kita tahu mungkin avalanches yang dimaksud di sini adalah longsoran batuan. Jadi yang benar adalah Bravo. Oke, ya, seperti itu. Jadi sangat gampang bukan? Jadi kalau kalian ada di situasi dilema ya pilih saya ya. Artinya berharap saja semoga benar. Karena waktu kita juga terbatas sebenarnya untuk menjawab. Biasanya itu idealnya 1 menit atau kurang dari itu. Jadi teliti dalam membaca, cepat dan jangan ibaratnya fokus ke satu kata yang kalian tidak tahu artinya. Cepat langsung carikan solusinya, langsung eksekusi, pilih saja. Selamat belajar dan semoga kalian sukses dan diterima di kampus impian. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.